lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ilmuwan dapat memantau kapan persisnya kebangkitan selera berlebihan terjadi dengan mengukur neurotransmitter yang disebut dopamin. Pentingnya dopamin mulai disadari pada 1954 ketika ahli ilmu saraf James All dan Peter Milner melakukan eksperimen yang mengungkapkan proses neurologis di balik gairah, craving, dan hasrat desire. Dengan menanamkan elektroda di otak tikus, peneliti mengeblok pelepasan dopamin. Di luar dugaan ilmuwan, tikus kehilangan semangat hidup sama sekali. Mereka kehilangan selera makan. Mereka tidak mau berhubungan seks. Mereka tidak menginginkan apapun. Dalam beberapa hari, hewan-hewan itu mati kehausan. Dalam kajian-kajian lanjutan, ilmuwan lain juga menghalangi pelepasan dopamin dalam otak. Tapi kali ini mereka menyemprotkan sedikit air gula ke mulut tikus-tikus yang kekurangan dopamin. Wajah tikus-tikus kecil itu terkesan bersemangat dan senang setelah merasakan kelezatan itu. Bahkan walaupun dopamin dihalangi, mereka menyukai gula sama seperti sebelumnya. Mereka hanya tidak menginginkannya lagi. Kemampuan mengalami kenikmatan masih ada, tapi tanpa dopamin, gairah tidak ada. Dan tanpa gairah, aksi berhenti. Ketika peneliti lain membalik proses ini dan membanjiri sistem ganjaran dalam otak dengan dopamin, hewan-hewan itu menjalankan kebiasaan dengan peningkatan yang luar biasa. Dalam suatu kajian, tikus menerima tambahan dopamin yang kuat tiap kali mengendus ke dalam kotak. Dalam hitungan menit, tikus mengembangkan hasrat yang sangat kuat sehingga mulai mengendus-endus ke dalam kotak sebanyak 800 kali dalam 1 jam. Manusia tidak terlalu berbeda. Pemain judi, slot machine, rata-rata memutar roda 600 kali dalam 1 jam. Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Tiap perilaku yang sangat berpeluang menjadi kebiasaan memakai obat bius, makan junk food, bermain video game, melihat-lihat media sosial, berhubungan dengan kadar dopamin yang lebih tinggi. Hal sama berlaku untuk perilaku biasa yang paling mendasar seperti makan, minum, berhubungan seks, dan bergaul. Sudah lama sekali ilmuwan menduga dopamin terkait dengan semua kenikmatan. Padahal sekarang kita tahu dopamin memainkan peran paling penting dalam banyak proses neurologi, termasuk motivasi, belajar, dan memori, hukuman, dan kebencian, termasuk gerakan-gerakan yang disengaja. Ketika sampai pada kaitannya dengan kebiasaan, kesimpulan kita adalah sebagai berikut. Dopamin dilepaskan tidak hanya ketika Anda mengalami kenikmatan, tapi juga ketika Anda mengantisipasinya. Orang yang ketagihan berjudi mengalami lonjakan dopamin tepat sebelum memasang taruhan, bukan setelah mereka menang. Orang yang ketagihan kokain kebanjiran dopamin ketika melihat bubuk itu, bukan setelah memakainya. Setiap kali Anda membayangkan suatu peluang akan memberikan ganjaran kepada Anda, kadar dopamin Anda melonjak karena antisipasi. Dan setiap kali dopamin melonjak, begitu pula motivasi untuk beraksi. Antisipasi terhadap ganjaranlah bukan pemenuhannya yang membuat kita melakukan tindakan. Yang menarik, sistem ganjaran yang diaktifkan dalam otak ketika Anda menerima ganjaran adalah sistem yang sama yang teraktifkan ketika Anda mengantisipasi ganjaran itu. Yang satu alasan mengantisipasi pengalaman seringkali bisa terasa lebih baik daripada ketika mendapatkannya. Sewaktu kanak-kanak berpikir tentang hari Natal bisa lebih menggairahkan daripada saat membuka hadiah. Ketika sudah dewasa, berhayal tentang liburan mendatang bisa lebih mengasihkan daripada ketika menjalani liburan itu sendiri. Ilmuwan menyebutnya perbedaan antara ingin dan suka.